Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PBB, izin Bapak Bayu, izin sebelumnya. Jadi saya kali ini akan memaparkan atau menjelaskan tentang analisis saya tentang kopi dan juga jagung. Dan kali ini saya sedang berada di lahan kopi milik Polbangtan yang ada di Batu Luhur, teman-teman. Jadi mungkin kita langsung aja ke pembahasannya. Stay tune ya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya tentang kopi yang terdapat pada internet. Jadi sejarah singkat tentang kopi. Jadi kopi itu bukan sekedar minuman penghalau kantuk di pagi hari. Jadi ia juga adalah sebuah fenomena global yang telah mengubah jalannya sejarah dan ilmu pengetahuan. Dari dataran tinggi Ethiopia hingga menjadi komoditas paling berharga kedua di dunia saat ini. Perjalanan biji kopi menyimpan rahasia kimiawi yang luar biasa. Secara ilmiah, kopi merupakan ekstraksi kompleks dari ribuan senyawa yang bekerja secara sinergis di dalam tubuh kita. Namun, apa yang sebenarnya terjadi saat tetesan pertama kafein menyentuh sistem saraf kita? Apakah benar kalau kopi itu adalah obat ajaib modern? Ataukah kita sedang menabung resiko jangka panjang? Dalam narasi ini, kita akan membedah setiap molekul balik aromanya yang sangat memikat berdasarkan bukti dari berbagai jurnal penelitian global. Nah, jadi banyak sekali yang mengira bahwa manfaat utama kopi itu hanyalah kafein atau obat penghilang rasa kantuk. Tapi pada jurnal Agricultural and Food Chemistry mengungkapkan bahwa sisi lain yang lebih menarik pada kopi itu merupakan penyumbang antioksidan terbesar dalam diet manusia modern, melebihi buah dan juga sayuran dalam beberapa pola makan tertentu. Jadi dengan kopi ini itu kita bisa menjadikan bahan diet tanpa selain menggunakan makanan sehat dan juga sayur-sayuran, kopi juga salah satu sesuatu yang dapat dijadikan untuk bahan diet gitu. Nah, jadi senyawa kunci yang harus kita kenal dalam asam klorogenat atau CGA. Senyawa fenolik ini bukan sekadar pelengkap rasa. Jadi ia juga berperan aktif dalam melawan stres oksidatif dan juga peradangan di tingkat seluler. Ketika Anda menyeruput secangkir kopi, senyawa ini tuh bekerja untuk meregulasi metabolisme glukosa, yang menjelaskan mengapa peminum kopi rutin seringkali memiliki profil gula darah yang lebih stabil. Inilah alasan mengapa kopi hitam tanpa gula sering disebut sebagai minuman fungsional dalam literatur sains. Jadi bukan kopi-kopi yang ada kopi susu atau apa, tapi lebih ke kopi hitam yang dapat yang mungkin disebut lebih sehat daripada kopi-kopi yang lain begitu. Nah, jadi kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana sih kira-kira tentang mekanisme kerja kafein yang melegenda itu loh. Jadi di dalam otak kita itu terdapat molekul yang bernama adesonin yang bertugas atau berfungsi untuk memberi sinyal lelah. Lalu, kafein ini memiliki struktur yang sangat mirip dengan adenosin, sehingga ia mampu melakukan pembajakan reseptor di otak, lalu mencegah kita merasa ngantuk dan justru memicu pelepasan dopamin serta norepinefrin. Nah, itu. Lalu efeknya bukan cuman soal terjaga, tapi juga peningkatan ketajaman kognitif. Meta-analisis dari The New England Journal of Medicine
memperkuat bahwa konsumsi kopi secara moderat memiliki korelasi kuat dengan penurunan risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan juga Parkinson. Di luar otak, kopi juga terbukti dalam Journal of Hepatology sebagai pelindung organ hati yang sangat luar biasa dan juga mampu menurunkan risiko sirosis secara signifikan melalui mekanisme pembersihan enzim yang terdapat pada hati. Nah, jadi sains itu selalu mengajarkan kita tentang keseimbangan. Nah, jadi batasan aman yang telah ditetapkan oleh European Food Safety Authority itu adalah sekitar 400 mg kafein per hari. Jadi itu per harinya kita harus dianjurkan mengonsumsi kafein yang paling aman itu pada 400 mg. Nah, atau juga setara dengan 3 atau 5 cangkir kopi per hari. Nah, jika melebihi dosis ini, itu manfaat kopi bisa berbalik menjadi bumerang atau bisa juga disebut mata berpedang dua. Nah, lalu dapat memicu kecemasan, palpitasi jantung hingga gangguan tidur yang kronis. Nah, penting juga untuk diingat bahwa cara penyajian menentukan nilai kesehatannya. Penambahan gula, sirup, dan juga creamer berlebihan itu akan menutupi manfaat dari dari kopi itu atau manfaat antioksidan yang kita cari yang terdapat dalam kopi. Sebagai penutup, kopi adalah bukti bagaimana alam menyediakan laboratorium kimia yang sempurna dalam satu butir biji. Selama kita mengonsumsinya dengan bijak dan memahami batas tubuh sendiri, secangkir kopi akan tetap menjadi sahabat terbaik bagi kesehatan dan juga produktivitas kita. Mungkin itulah sekian penjelasan dari saya dari penelitian kopi yang saya cari dari jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang ada di internet. Sejarah tentang kopi dan juga penjelasan tentang kopi yang saya dapat dari jurnal dan juga artikel yang saya dapatkan dari berbagai sumber di internet. Nah, jadi perjalanan kopi itu dimulai dari legenda dataran tinggi Ethiopia pada abad ke-9, di mana penemuan efek stimulan buah beri merah oleh pengembala bernama Kaldi memicu evolusi minuman yang kelak mengubah peta perdagangan dunia, mulai dari pelabuhan Mocha di Yaman hingga menjadi komoditas global yang kini melewati 3 gelombang besar dari era komoditas massal, budaya kedai kopi modern, hingga apresiasi specialty coffee yang fokus pada transparasi asal-usul. Secara botani, dominan pasar terbagi antara kopi Arabica yang tumbuh di ketinggian tinggi dengan profil rasa asam yang elegan, serta kopi Canefora atau Robusta yang lebih tahan banting, memiliki kadar kafein 2 kali lipat dan kini menjadi tumpuan industri di tengah ketantangan perubahan iklim global pada tahun 2026 atau pada masa sekarang. Nah, kualitas sebuah cangkir kopi tidaklah instan, melainkan hasil dari rantai proses pasca panen yang sangat teknis, di mana metode wash, proses memberikan kejernihan rasa atau clean up, natural memberikan kejernihan rasa atau natural proses menonjolkan kemanisan buah yang intens, dan honey proses menciptakan keseimbangan tekstur yang unik yang kemudian disempurnakan melalui tahap penyangraian
atau roasting untuk memicu reaksi Maillard dan degradasi Stecker guna melepaskan senyawa aromatik kompleks. Nah, dari sudut pandang saya, kopi itu bukan sekedar mencegah kantuk. Nah, kandungan pada kopi yaitu asam klorogenat dan juga polifenol di dalamnya itu berfungsi sebagai antioksidan kuat yang menurut berbagai jurnal itu dapat menurunkan risiko penyakit neurodegeneratif. Sementara kafein yang bekerja secara antagonis terhadap reseptor adenosin di otak untuk meningkatkan fokus dan juga tahun 2020 dengan lonjakan konsumsi domestik melalui transaksi yang ada digital dalam pelacakan kopi atau traceability membuktikan bahwa kopi telah bertransformasi dari sekedar minuman pagi atau juga obat merasakan telah bertransformasi menjadi pilar ekonomi kreatif dan jadi sebagai penutup video tentang penjelasan kopi, penting sekali untuk kita menyadari bahwa secangkir kopi yang biasa kita nikmati pada pagi hari itu adalah hasil dari rantai nilai yang sangat panjang dan juga penuh dedikasi. Perjalanan ini dimulai dari jerih payah petani-petani lereng pegunungan yang merawat pohon dengan amat sabar hingga ketelitian seorang roaster di laboratorium Sangrai dalam mengunci profil rasa terbaik dari setiap inci hijau yang dihasilkan. Nah, kopi ini bukan lagi sekedar komoditas kafein untuk mengusir kantuk, melainkan sebuah jembatan antara sains, seni, dan juga ekonomi global yang terus berevolusi. Kita telah melihat bagaimana aspek botani seperti perbedaan karakter antara Arabica dan juga Robusta. Nah, kini berpadu dengan teknologi pasca panen modern, mulai dari fermentasi terkontrol hingga pengaringan presisi untuk menciptakan pengalaman sensorik yang tak terbatas bagi lidah kita. Nah, lalu memasuki tahun 2026 atau pada masa sekarang, kita dapat melihat bahwa pergeseran besar dalam industri ini. Nah, jadi kesadaran konsumen terhadap keberlanjutan atau sustainability dan juga kesehatan kini menjadi prioritas utama. Hal ini juga didukung kuat oleh berbagai jurnal ilmiah yang membuktikan kalau manfaat antioksidan dalam kopi atau khususnya asam klorogenat itu berperan penting dalam perlindungan saraf serta menjaga kesehatan jantung kita jika dikonsumsi dalam batas yang wajar. Namun kita juga tidak boleh menutup mata terhadap tantangan perubahan iklim yang semakin nyata dan juga mengancam lahan-lahan kopi yang ada di dunia. Kondisi seperti inilah yang menuntut kita untuk lebih menghargai setiap tetes kopi yang ada, lalu mendukung praktik perdagangan yang adil atau fair trade, serta terus mengapresiasi inovasi varietas-varietas baru yang lebih tangguh agar industri kopi yang kita cintai ini tetap lestari
bagi generasi yang akan mendatang. Nah, jadi pada akhirnya kopi adalah bahasa universal yang mampu menyatukan jutaan orang di seluruh dunia melalui percakapan, kreativitas, dan juga budaya di kedai-kedai kopi. Ini adalah sebuah pengingat bahwa di balik kompleksitas reaksi kimia dan juga aromanya yang memikat, terdapat esensi kemanusiaan dan juga kebersamaan yang terus tumbuh dan beradaptasi seiring berjalannya waktu. Terima kasih. Mungkin itu penjelasan dan juga pemaparan materi dari penelitian yang saya lakukan tentang kopi. Lanjut ke penjelasan tentang jagung. Oh sayang, aku lagi di kebun kopi. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya tentang jagung yang saya dapatkan dari berbagai jurnal dan juga artikel yang terdapat pada internet. Jadi mungkin kita masuk ke sejarah dan juga evolusi. Jadi sejarah dan evolusi domestikasi perjalanan jagung itu dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu di lembah sungai Balsa di Meksiko, di mana penduduk asli di sana melakukan domestikasi luar biasa terhadap rumput-rumput liar yang bernama teosinte, yang bentuknya sangat jauh berbeda dari jagung yang dari jagung modern yang kita kenal saat ini. Nah, melalui seleksi genetik tradisional selama ribuan tahun, jagung bertransformasi menjadi dari bulir kecil yang sangat keras menjadi tongkol besar bernutrisi, kemudian menyebar ke seluruh Amerika menjadi fondasi peradaban Maya, Aztec, dan juga Inca, hingga akhirnya dibawa oleh penjelajah Eropa ke seluruh penjuru dunia pada abad ke-15. Jagung bukan sekedar tanaman pangan, melainkan pilar ketahanan global yang menempati urutan pertama dalam jumlah produksi serealia dunia, melampaui gandum dan juga padi. Nah, dengan keragaman varietas yang mencengangkan, mulai dari jagung gigi kuda atau dent corn, ada jagung mutiara atau flint corn, hingga jagung manis atau sweet corn yang biasa kita konsumsi sehari-hari, yang terdapat pada mungkin yang kalau kita tahu tuh jasuke atau jagung susu keju, seperti itu. Nah, ini lanjut. Jadi secara biologis itu jagung adalah tanaman yang sangat efisien. Kenapa? Karena tergolong dalam kelompok tanaman C4. Nah, apa sih tanaman C4 itu? Nah, jadi tanaman C4 itu adalah tanaman yang memiliki anatomi daun khusus bernama anatomi Kranz yang memungkinkan untuk melakukan fotosintesis
yang jauh lebih cepat dan juga hemat air dibandingkan tanaman C3 seperti padi ataupun kedelai. Nah, bahkan dalam kondisi suhu tinggi pun struktur tanaman jagung ini itu terbilang unik dengan sistem reproduksi monoesis di mana bunga jantan atau tasel berada di pucuk tanaman dan untuk bunga betina atau ear berada di ketiak batang yang memerlukan sinkronisasi monoesis. Maksud saya memerlukan sinkronisasi waktu penyerbukan yang tepat untuk menghasilkan tongkol yang terisi penuh. Lalu jurnal-jurnal agronomi yang saya dapatkan menekankan pentingnya ketersediaan nitrogen dan juga air pada fase tasseling ini. Nah, karena keterlambatan sedikit saja dalam proses polinasi itu dapat menurunkan hasil panen secara drastis. Lalu sebuah fakta teknis yang mendasari mengapa manajemen pemupukan sangat krusial dalam budidaya jagung intensif. Nah, jadi setelah masa panen, jagung itu memasuki rantai industri yang sangat kompleks, mulai dari pengeringan hingga kadar air 14% untuk mencegah kontaminasi jamur Aspergillus flavus yang menghasilkan aflatoksin berbahaya. Nah, jadi sehingga proses penggilingan basah atau wet milling dan kering atau dry milling dalam industri modern, jagung adalah bahan serbaguna yang diolah menjadi pati jagung, sirup jagung tinggi flukosa atau HFCS, minyak jagung yang kaya akan asam lemak yang tak jenuh, hingga produk turunannya seperti dextrin untuk industri kertas dan tekstil. Lalu Jurnal Teknologi Pangan di tahun 2026 menyoroti bahwa pemanfaatan jagung dalam pembuatan bioplastik atau PLA yang ramah lingkungan dan juga etanol sebagai bahan bakar nabati. Nah, jadi menunjukkan bahwa peran jagung telah bergeser dari sekedar makanan atau pengisi perut. Itu jadi jagung dapat menjadi bahan baku industri strategis yang dapat mendukung ekonomi sirkular global. Jadi jagung itu bukan hanya dapat mendukung ekonomi di sektor pangan saja, tapi dapat mendukung ekonomi global di sektor ekonomi seperti itu. Nah, jadi dari sisi nutrisi, jagung itu merupakan sumber karbohidrat kompleks yang kaya akan serat pangan dan juga berfungsi untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan dan juga mengontrol kadar gula darah. Nah, warna kuning cerah pada biji jagung yang biasa kita lihat pada satu tongkol jagung itu berasal dari kandungan dari karotenoid, khususnya lutein dan juga zeaxanthin yang menurut penelitian medis itu sangat-sangat penting untuk
menjaga kesehatan makula mata dari kerusakan paparan cahaya biru di era digital ini. Nah, jadi kandungan pada biji kuning jagung itu sangat berguna pada masa kini karena banyaknya penggunaan gawai sehingga dapat merusak mata, dan dengan adanya jagung ini dapat menjaga kesehatan makula mata dari kerusakan akibat paparan-paparan yang terdapat pada alat-alat elektronik itu. Nah, selain itu, jagung juga mengandung vitamin B yang kompleks seperti thiamin dan folat, serta antioksidan asam ferulat yang uniknya justru meningkatkan aktivitas setelah proses pemanasan atau pemasakan, menjadikan jagung itu sebagai salah satu sumber pangan yang fungsional, yang sangat stabil nutrisinya meski telah diolah menjadi berbagai bentuk masakan tradisional maupun masakan modern. Nah, jadi walaupun sudah diolah seperti apapun menjadi masakan tradisional maupun modern, seperti mungkin dijadikan sayur ataupun cemilan-cemilan, itu malah meningkatkan meningkatkan aktivitas dari vitamin B yang terdapat dari jagung seperti itu. Nah, jadi kali ini kita melihat tantangan besar di tahun 2026 ini, itu di mana perubahan iklim itu menyebabkan pola hujan yang tidak menentu atau random, lalu dan juga munculnya hama baru seperti fall armyworm yang mengancam produksi jagung di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, yang seperti kita kenal juga di Indonesia memiliki musim pancaroba ataupun cuaca tidak menentu yang sangat ekstrim. Nah, itu dapat mengganggu juga produktivitas jagung di negara ini. Tuh. Namun, inovasi bioteknologi kini telah menghadirkan varietas jagung hibrida yang tahan kekeringan dan juga hama, atau disebut juga BT corn, serta pengembangan jagung biofortifikasi yang diperkaya dengan kandungan protein yang sangat tinggi atau QPM untuk mengatasi masalah stunting di daerah terpencil. Nah, sebagai kesimpulan, jagung tetap akan menjadi emas kuning yang tak tergantikan, atau juga sebuah simbol ketahanan yang menghubungkan warisan kuno. Dengan teknologi masa depan, memastikan bahwa setiap bulirnya itu tidak hanya memberikan makan kepada manusia, tetapi juga menggerakkan roda industri dan juga menjaga kelestarian bumi kita. Jadi sebagai pesan penutup pada video kali ini, pada akhirnya menghargai secangkir kopi dan juga sebutir jagung itu berarti kita menghargai kehidupan itu sendiri. Setiap kali kita menikmati aromanya atau merasakan manfaat nutrisinya, kita sebenarnya sedang merayakan sebuah kolaborasi antara keajaiban alam dan juga kerja keras tangan manusia. Jadi mari kita menjadi konsumen yang lebih bijak dengan mendukung praktik perdagangan yang adil agar warisan ini tetap bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Jadi terima kasih banyak telah menyimak pembahasan
mendalam tentang kopi dan juga jagung. Nah, saya Ahmad Gilang Ganesha dengan NIM 0201258874. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Mungkin sekian Pak, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.